Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, saudara, pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap polisi. Abdul Qadir Baraja ditangkap karena diduga menyebarkan paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Pimpinan Khilafatul Muslimin ditangkap seusai menunaikan sholat subuh di Masjid Kantor Umum Khilafatul Muslimin di Bumi Waras, Bandar Lampung. Setelah ditangkap, Abdul Qadir langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Assalamualaikum Pak. Ini. Setelah menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, polisi menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Polisi membawa barang bukti berupa 2 unit printer, perangkat komputer, buku dan dokumen, atribut, serta pakaian. Divisi Humas Mabes Polri memastikan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin sudah ditetapkan jadi tersangka. Dari keterangan polisi, kelompok Khilafatul Muslimin diduga melanggar Undang-Undang Ormas, ITE, serta menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Kemudian untuk tersangka sudah ditetapkan nama belakang inisialnya B dari Polda Metro Jaya, kemudian di backup dari Bareskrim dan Polda Lampung. Saat ini sedang mendalami yang beberapa orang yang kemungkinan akan bisa bertambah untuk tersangkanya, dan juga seluruh alat bukti yang saat ini sedang dikumpulkan oleh para penyidik. Ya, tentunya nanti akan dilakukan asesmen, baru akan dikembangkan. Ya, selain tadi Krimsusnya menyampaikan ada beberapa pasal-pasal yang dipersangkakan, baik Undang-Undang Ormas, kemudian Undang-Undang ITE terkait menyangkut masalah penyebaran berita hoax yang membuat kegaduhan, itu semuanya akan didalami oleh. Setelah Abdul Qadir Baraja ditangkap polisi, pengikut Khilafatul Muslimin kecewa. Pengikut mempertanyakan kesalahan Abdul Qadir Baraja, sedangkan soal kegiatan konvoi syiar keagamaan itu memenang setiap wilayah dan tidak ada kaitannya dengan Abdul Qadir Baraja. Ada tidak sih keterlibatannya? Oh, itu kan program di masing-masing. Ya, keterlibatannya apa? Ini beliau nggak ikut konvoy, kan ada di sini kan. Jadi kan aneh, lawan saat kita nggak nyambung. Orang nggak ikut apa-apa, orang sholat ditangkap, nggak jelas alasannya. Soal penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin di Lampung, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Tak menutup kemungkinan tersangka bertambah, siapa lagi Cindy yang diperiksa polisi? Ya, Ibrahim, tidak menutup kemungkinan tersangka bertambah karena kalau mengutip pernyataan polisi, ini penangkapan dari Abdul Qadir Hasan Baraja ini menjadi titik awal gerak dari polisi untuk melakukan penyidikan dan juga penyelidikan secara bersamaan. Nah, soal siapa saja yang akan diperiksa, tentu karena ini tahapannya sudah di penyidikan, mengingat status dari Abdul Qadir Hasan Baraja juga sudah naik menjadi tersangka. Artinya selama 20 hari ke depan polisi juga akan fokus memeriksa Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka terlebih dahulu terkait dengan pelengkapan berkas perkara. Nah, selain dari Abdul Qadir Hasan Baraja juga sendiri, tentu ada kemungkinan saksi lain yang bisa diperiksa adalah dari pengurus organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin juga. Nah, ini terkait dengan pernyataan polisi bahwa penyelidikan juga akan dilakukan berkesinambungan dengan penyidikan. Penyelidikan tidak hanya terhadap orang-orangnya saja, tapi kepada organisasi masyarakatnya ini secara umum, artinya nanti juga akan didalami mulai dari pendanaannya, aktivitasnya, dan juga yang lain-lain. Nah, kemudian selain dari saksi yang kemungkinan besar juga dapat diperiksa adalah dari pengurus Khilafatul Muslimin, juga akan ada saksi ahli yang diperiksa. Karena kalau kita berkaca kepada penetapan tersangka
pimpinan cabang dan juga ranting di Brebes dari Khilafatul Muslimin. Saksi ahli yang dipanggil maupun juga diperiksa adalah saksi ahli pidana, kemudian saksi ahli agama dari MUI, dari Kementerian Agama dan lain-lain. Artinya kurang lebih saksi ahli dengan bidangnya yang kurang lebih sama ini yang juga dapat dipanggil oleh polisi untuk menambah keterangan bagi polisi. Nah, kemudian kalau kita lihat juga selama beberapa hari ke depan artinya yang akan didalami oleh polisi di Jakarta karena Abdul Qadir Hasan Baraja sudah dibawa ke Jakarta ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Yang juga akan didalami adalah soal dugaan tindak pidananya yang dilakukan. Kalau disampaikan oleh polisi dugaan pelanggarannya adalah terkait Undang-Undang Ormas, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait penyiaran berita bohong, ini akan didalami. Kalau sebelumnya pernyataan dari Abdul Qadir Hasan Baraja sendiri ia membantah bahwa organisasi masyarakatnya Khilafatul Muslimin ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tapi kalau dari pernyataan polisi menyebutkan bahwa dari hasil penyelidikan, kemudian analisis, temuan video, website, pamflet, dan lain-lain, ditemukan bahwa Khilafatul Muslimin ini berpotensi bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ini yang kemudian menjadi dugaan tindak pidana dan akan didalami oleh polisi. Ibrahim. Cindy, NI Crisis Center juga menyebut selain Lampung jadi kantor pusat, di Lampung pengikut Khilafatul Muslimin juga mendirikan Kampung Khilafah. Apa saja informasi yang Anda temukan soal ini, Cindy? Iya, Ibrahim, Kampung Khilafah itu adalah istilah yang digunakan di sebuah kampung di kawasan Lampung Selatan karena mayoritas warganya adalah jemaah dari Khilafatul Muslimin. Posisinya lokasinya kalau dari informasi yang didapatkan oleh tim Kompas TV di sini ada di Kampung Karangsari, Jati Agung, Lampung Selatan. Itu yang pertama, yang adalah kampung dengan mayoritas warganya menjadi jamaah dari Khilafatul Muslimin. Dan yang kedua, ada juga Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah di Kampung Margodadi, masih di kecamatan yang sama, yaitu di Jati Agung, Lampung Selatan. Nah, kalau untuk pondok pesantren ini, informasi yang kami dapatkan itu adalah pondok pesantren yang setara SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi didirikan oleh Khilafatul Muslimin dan gratis pendanaannya. Artinya tidak hanya dikhususkan bagi anak dari para jamaah Khilafatul Muslimin, tapi juga terbuka secara umum. Itu informasi yang kami dapatkan. Nah, kemudian terkait ini juga Kapolres Lampung Selatan sudah buka suara. Ia menyebutkan bersama dengan TNI, pemerintah daerah sudah melakukan pendalaman. Karena ditemukan kemudian bahwa Khilafatul Muslimin ini ada rencana untuk berkembang. Salah satunya yang juga sudah ditemukan adalah ada rencana pembangunan pondok pesantren di kecamatan lain, namun sudah dilakukan pencegahan. Lebih lengkap kita dengarkan terlebih dahulu, Ibrahim, pernyataan dari Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin berikut ini. Itu sudah kita sampaikan, baik secara lisan, tertulis, dan sudah dilakukan beberapa tindakan. Tindakannya adalah salah satunya, kan ini berkembang nih. Dari kemarin mau bikin pondok pesantren lagi di wilayah Kecamatan Ketibung. Nah, itu sudah kita lakukan pencegahan. Khususnya di desa mana itu, Mas? Di Ketibung. Baru ngebangun jalan, tetapi jalan warganya minta untuk dibongkar. Itu satu. Terus bagaimana dengan adanya pondok pesantren? Pondok pesantren tadi ya. Banyak, bukan hanya pondok pesantren. Ada yang namanya klinik kesehatan. Ada namanya sekolah, ada namanya masjid, ada namanya ini. Nah, kenapa yang namakan seperti itu? Karena kita sudah mendatakan misalnya masjid. Ini masjid Polres Lampung Selatan, betul ya kan? Nah, sekarang teman-teman kalau mau sholat di situ boleh nggak? Boleh. Boleh. Tetapi kenapa sholat di masjid yang bersangkutan dimiliki? Langkah yang dilakukan oleh Polres kemudian adalah deradikalisasi. Ini juga terkait misalnya adalah mengirim penceramah ke wilayah Kampung Khilafah tersebut, kemudian juga menggelar kegiatan sosial ini demi menguatkan kembali ideologi Pancasila. Itu yang disampaikan oleh Kapolres Lampung Selatan, Ibrahim. Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Bandar Lampung, Lampung.